Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di pertemuan kedua ini kita masih membahas materi fungsi, yakni di sifat-sifat fungsi, di mana Ibu kan sudah pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas apa itu fungsi, yang bagaimana itu fungsi dan yang bagaimana yang bukan fungsi itu kan. Nah, di pertemuan kedua ini Ibu akan membahas bagaimana itu sifat-sifat fungsi, atau sifat-sifat fungsi itu terdiri atas 3. Yang pertama itu ada fungsi injektif, kemudian ada fungsi surjektif, dan fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif ini adalah gabungan antara fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, berikut Ibu akan jelaskan bagaimana perbedaan antara fungsi injektif dan fungsi surjektif serta fungsi bijektif. Nah, yang pertama adik-adik bisa kita lihat di sini. Kalau fungsi injektif, setiap anggota kodomain dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain. Nah, sebelumnya adik-adik Ibu sudah jelaskan yang bagaimana itu domain, bagaimana itu kodomain, dan yang bagaimana itu hasil fungsi, daerah hasil fungsi atau range. Nah, kalau kodomain, kalau di injektif ini dia bilang setiap anggota kodomain dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain. Berikut ilustrasinya, ini contohnya. Lihat, ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A itu anggotanya ini A, B, dan C, dan himpunan B W, X, Y, Z. Nah, lihat ini, A memasangkan ke W, B memasangkan ke Z, dan C memasangkan ke X. Ini salah satu contoh dari fungsi injektif, di mana contoh ini menunjukkan bahwa anggota di B, lihat anggota di B ini hanya satu kali dipasangkan dengan anggota di A, hanya satu kali dipasangkan dengan anggota di A, meskipun ada satu anggota di B yang tidak memiliki pasangan. Nih, jadi ini salah satu contoh ilustrasi dari sifat fungsi injektif begitu. Nah, hanya tepat satu dari A begitu ya, kalau fungsi injektif. Nah, untuk fungsi surjektif, setiap anggota kodomain adalah pasangan anggota domain. Lihat contohnya ini, kita lihat dari A ke B 2 himpunan juga, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini anggotanya dan B ini yang anggotanya. Kita lihat di sini semua anggota di B memiliki pasangan di A. Kalau untuk surjektif tidak apa-apa, dia punya kodomain memiliki pasangan di A lebih dari 1, begitu. Itu yang surjektif. Anggota di B semua dipasangkan oleh semua anggota di A dan bisa lebih dari satu kali pasangan di A, begitu. Jadi jelas perbedaannya ya. Kalau injektif dia hanya satu kali dia punya pasangan dari B sini ke A, atau dari A ke B itu hanya satu kali. Kalau surjektif dia kodomainnya bisa memiliki pasangan di A itu lebih dari 1, gitu. Nih, ini injektif, ini surjektif. Nah, sekarang yang bijektif. Bijektif itu gabungan dari injektif dan surjektif. Lihat, setiap anggota kodomain adalah pasangan domain dan dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain. Coba lihat. Jadi, masing-masing memiliki satu pasangan. Kalau surjektif, gabungan dari injektif dan surjektif. Jadi jelas ya adik-adik perbedaan sifat-sifat fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Nanti Ibu akan perjelas lagi dengan contoh. Baiklah adik-adik, kita masuk di latihan soal ya. Kita bahas sama-sama latihan soal ini. Perhatikan adik-adik di papan. Di sini ada pertanyaan. Jika A, di sini ada 2 himpunan, ada himpunan A dan himpunan B.
Kita lihat untuk himpunan A, anggotanya itu A, B, C, dan D. Kemudian himpunan B, anggotanya itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini terlihat berarti di sini A-nya adalah domain dan B-nya adalah kodomain. A-nya daerah asal, B-nya daerah kawan. Jelas ya di sini. Jadi domainnya itu A, B, C, D dan kodomainnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, dia bilang merupakan fungsi dari A ke B, begitu. Nah, berikut ini yang merupakan fungsi injektif, surjektif, dan bijektif adalah, nah, kita lihat yang pertama. Di sini ada pasangan A ke B. Yang pertama A ke 1. Maksudnya pasangan A berpasangan dengan 1, begitu. Kemudian B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 3, dan D berpasangan dengan 4. Nah, dari himpunan ini kita lihat yang mana merupakan fungsi dari injektif, kemudian yang mana itu surjektif, dan yang mana itu bijektif. Nah, kita lihat yang pertama untuk injektif. Apakah ini merupakan fungsi injektif atau bukan? Gitu. Lihat, injektif, syarat injektif, kita ingat bahwa kalau injektif berarti anggota kodomain disebutkan satu kali. Anggota kodomain hanya disebutkan satu kali, begitu. Atau hanya memiliki pasangan satu kali, begitu. Nah, lihat kodomainnya di sini kan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat di sini ada A ke 1 dan B ke 1. Berarti lebih dari satu kan? Berarti dia bukan fungsi injektif. Ini bukan. Jadi kita X, bukan merupakan fungsi injektif karena ada kodomain yang menyebutkan lebih dari satu, begitu, atau memiliki pasangan lebih dari satu, begitu. Tidak termasuk dalam syarat injektif, sehingga dia bukan injektif. Paham ya adik-adik? Nah, berikut yang surjektif. Kita ingat lagi syarat untuk surjektif, semua anggota kodomain disebutkan. Semua anggota kodomain disebutkan. Nah, kita lihat kodomainnya itu kan 1, 2, 3, dan 4. Nah, sementara di sini duanya tidak disebutkan atau 2 tidak memiliki pasangan. Hanya ada 1, 3, dan 4. 2 tidak ada pasangan, sehingga dia juga bukan fungsi surjektif. Sehingga kita coret lagi, bukan fungsi surjektif. Paham? Nah, sekarang bijektif. Nah, untuk bijektif, karena dia bukan fungsi surjektif dan bukan juga fungsi injektif, sehingga dia juga bukan fungsi bijektif. Karena fungsi bijektif itu gabungan dari fungsi injektif dan bijektif. Gabungan dari fungsi injektif dan surjektif, itu kalau bijektif. Sehingga kalau misalnya bukan injektif dan bukan juga surjektif, sehingga dia bukan juga termasuk bijektif. Karena syarat bijektif itu semua anggota kodomain disebutkan dan hanya satu kali. Semua anggota kodomain disebutkan dan hanya satu kali. Lihat, kodomainnya tidak ada 2 yang tidak disebutkan, sehingga dia bukan bijektif, begitu. Paham? Paham ya di sini? Jadi ini bukan injektif, bukan surjektif, bukan juga bijektif. Fungsi ini. Oke, paham? Berikut yang B. Kita lihat yang B. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 4, dan D berpasangan dengan 3. Di sini terlihat jelas, Ibu kan sudah menyebutkan syarat-syarat injektif, surjektif, dan bijektif yang tadi kan. Nah, kita lihat injektif. Syarat injektif, anggota kodomain disebutkan satu kali. Anggota kodomain disebutkan sebanyak satu kali kan. Kodomainnya disebutkan semuanya atau tidak? Ya, semuanya disebutkan. Lihat, 1, 2, 4, dan 3. Atau semuanya memiliki pasangan di A, begitu. Sehingga dia merupakan fungsi injektif. Berikut, untuk surjektif, apakah ini merupakan fungsi surjektif? Di mana syarat fungsi surjektif itu semua anggota kodomain disebutkan. Semua anggota kodomain disebutkan. Kodomainnya disebutkan semua. Lihat, 1, 2, 4, dan 3. Berarti merupakan fungsi surjektif. Karena ini merupakan fungsi injektif dan surjektif,
sehingga jelas dia juga merupakan fungsi bijektif. Begitu. Jelas ya adik-adik? Nanti untuk kalian mencatat materinya, Ibu upload juga di e-learning materi dalam bentuk PDF. Kalian bisa lihat di situ penjelasan Ibu terkait dengan video ini. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video ini dan juga di PDF kalau bisa kalau untuk mencatat begitu ya. Jelas ya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya silakan masuk di forum e-learning, chat ke Ibu. Oke, sekian untuk pertemuan kedua ini. Insya Allah kalian semua paham, dan kalau masih ada yang belum paham silakan chat di forum kelas di e-learning ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.